Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan radio streaming Kemurahan Medan. Ya, kita mengucap syukur kalau Tuhan masih tetap memberikan kita waktu dan kesempatan kembali kita bisa merenungkan bahagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami menyembah Engkau, Yesus Allah kami. Engkau yang mengasihi manusia yang berdosa, sehingga Engkau datang ke dunia ini, supaya kami manusia yang berdosa bisa berjumpa dengan Allah. Dan disitulah kami bisa melihat Allah mengasihi manusia yang berdosa ini, sehingga nyatalah bagi kami, Allah itu adalah kasih. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajarlah kami malam hari ini, supaya kami bisa mengerti kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini yang menjadi renungan kita, saya ambil dari Yesaya 53 ayat 5. Ya, kalau semalam sudah kita bersama-sama melihat bagaimana Allah mengasihi Adam dan Hawa dengan memberikan mereka kebutuhan yang mereka butuhkan. Segala keperluan yang dibutuhkan oleh Adam untuk hidup di dunia ini diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Mulai dari makanan, pendamping yang sepadan, dan semua keperluan Adam dicukupkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi manusia lebih mendengar apa yang dikatakan oleh iblis, sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, akibat sudah jatuh ke dalam dosa, ada akibat yang ditanggung oleh manusia itu. Mereka kekurangan, mereka menjadi saling menyalahkan, dan bahkan ada hukuman. Manusia itu ditetapkan mati. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kalau pada masa kita ini, Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kalau hanya untuk kecukupan, memberikan kita napas hidup, menyertai kita dalam hidup kita, Allah hanya berfirman dari sorga, sebenarnya mencukupkan kebutuhan yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Kita mendapat matahari yang sama, udara yang sama, air yang sama. Semua itu sudah disediakan Allah untuk kehidupan manusia. Tetapi untuk menunjukkan kasih Allah yang terbesar, untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa adalah maut, Allah harus datang sendiri ke dunia ini untuk membuat supaya manusia itu bisa dibenarkan di hadapan Allah dari kutuk dosa ialah maut. Oleh karena itu, Nabi Yesaya sudah menubuatkannya terlebih dahulu. Inilah yang diperbuat oleh Allah. Yesaya 53 katakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan katakan, inilah yang dibuat oleh Allah. Inilah yang dikatakan Alkitab ini bagi kita. Inilah yang Tuhan katakan bagi kita. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Oleh karena itu, kembali lagi,
Kalau untuk memberikan berkat jasmani bagi kita di dunia ini, Tuhan hanya menyediakan Dia yang berkuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia hanya berfirman dari sorga, maka semua yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Allah. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, Allah tidak perlu datang ke dunia ini. Tetapi untuk mengampuni dosa. Tetapi untuk menyelesaikan sebab upah dosa ialah maut. Allah harus datang ke dunia ini. Firman menjadi manusia. Dan setelah itu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau demikian, apakah kasih Allah yang paling besar dalam hidup kita masing-masing? Makanya Nabi Yesaya tadi sudah menubuatkan akan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk menebus, untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Kita lihat bagaimana nubuatan Nabi Yesaya ini digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus. Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi kita yang berdosa sehingga diberikannya anak yang tunggal. Dan harus sampai mengalami apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Di mana ini bisa terjadi? Kita baca Markus 15 ayat 33 sampai 41. Firman Tuhan berkatakan demikian. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dan berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ya, ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang ditimpakan oleh Allah kepada Yesus. Dengan ditimpakan oleh Allah kepada Yesus, kematian Yesus, inilah ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Inilah yang dibuat oleh Allah untuk kita bisa mendapatkan keselamatan.
Jadi kalau waktu aku renungkan ini, waktu ku baca-baca kembali ini, kulihat sewaktu Yesus mati ini adalah pengakuan orang. Adalah seorang yang mengaku siapakah Tuhan Yesus itu. Ada pengakuan orang sewaktu Yesus disalibkan. Sewaktu Yesus menyerahkan nyawanya dan melihat bagaimana matinya Yesus, ada satu orang yang berdiri di situ yang mengaku siapakah Yesus itu. Sehingga dari pengakuannya itu yang kita lihat, benarlah dia mengenal siapakah Tuhan Yesus. Siapakah yang bisa mengenal Tuhan Yesus waktu dia disalibkan? Dikatakan tadi, ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita dari pengakuan yang menyalibkan Tuhan Yesus ini? Dari pengakuan kepala pasukan yang melihat bagaimana caranya Yesus mati. Sehingga waktu dia melihat caranya Yesus mati, ada pengakuan, ada pengenalan yang keluar dari hatinya dan dari mulutnya. Pengenalan dari hatinya, pengakuan dari mulutnya. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dikatakannya tadi, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi kalau demikian, orang ini yang sudah melihat bagaimana cara matinya Yesus, muncul pengakuan dalam mulutnya, Yesus itu adalah anak Allah. Kalau kita orang pergereja ini, kalau kita yang sering ke gereja, sering beribadah, yang kita sudah dengar tentang Tuhan Yesus, bisakah muncul imanku? Bisakah ada pengakuanku? Siapa Tuhan Yesus ini? Sehingga aku tahu ada Allah yang mengasihi aku. Sehingga aku bisa ada keluar pengakuan dari mulutku ini. Ada iman yang muncul dari hatiku. Siapakah Yesus itu? Dari dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, dari yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan digenapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kembali ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia mati di kayu salib itu. Dan sewaktu kematian Tuhan Yesus itu, ada seorang kepala pasukan yang mengaku, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini adalah saksi. Alkitab kita ini jelas mengatakan ada pengakuan yang seorang kepala pasukan mengatakan siapakah Tuhan Yesus itu. Kalau aku sudah begitu lama menjadi orang Kristen, bolehkah ada pengakuanku seperti kepala pasukan? Pernahkah sudah ada pengakuanku seperti kepala penjara ini, kepala pasukan ini? Siapakah Tuhan Yesus itu? Inilah iman.
Makanya di sini jelas. Makanya kembali, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tadi kalau untuk menunjukkan kalau Allah ditunjukkannya kasihnya kepada kita dalam hal hidup di dunia ini, dalam hal jasmani, Allah hanya menunjukkan kuasanya, memberikan kita napas hidup, matahari, air, bulan yang sama bagi setiap orang. Tapi untuk menebus dosa-dosa kita, untuk bisa membenarkan kita, untuk bisa kita selamat, untuk bisa kita terbebas dari upah dosa ialah maut. Karena semalam sudah kita lihat, karena aku ini keturunan Adam dan Hawa, maka aku dikandung dalam dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Dan untuk menyelesaikan dosa itu, Allah harus datang ke dunia, menjadi korban untuk mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kembali kita lihat kasih Allah yang terbesar, diberikannya anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau demikian, sudahkah kuterima apa yang diperbuat oleh Allah ini? Sudahkah aku terima yang diberikan oleh Allah itu? Yesus, anak Allah itu, Yesus. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Pengakuan kepala pasukan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Nah, kalau demikian, bagaimana kita bisa mengimani hal ini? Saya beriman. Inilah yang dilakukan oleh Allah kepada diriku pribadi, sehingga aku bisa dibenarkan oleh Allah. Kuterima apa yang sudah diperbuat oleh Allah ini. Harus kuterima, sama seperti Adam dan Hawa, harus memakai pakaian yang dibuat oleh Allah itu. Dan ini juga harus kuterima apa yang diperbuat oleh Allah, ditunjukkannya kasihnya kepada diriku. Yesus mati di kayu salib untuk mendatangkan keselamatan bagiku. Saya bacakan sekali lagi Yesaya 53 tadi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nabi Yesaya menubuatkannya jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan digenapkan oleh Tuhan Yesus dengan dia datang ke dunia. Firman menjadi manusia, dia ada di antara manusia dan menunjukkan kemuliaannya. Dan sekarang digenapkannya apa yang dibuatkan Nabi Yesaya. Dia mati di kayu salib untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Ya, makanya ada murid Tuhan Yesus, Petrus katakan apa dikatakan Petrus? Dikatakannya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bagi saya ini dalam. Bagi saya ini sangat berkesan.
Yesus sendiri telah memikul dosaku di kayu salib. Kalau tidak dipikulnya dosaku di kayu salib, maka aku tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Aku tidak akan bisa mendapatkan keselamatan dari upah dosa ialah maut. Inilah yang diperbuat oleh Allah, menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Sekarang jadi pertanyaan, bolehkah ada pengakuan kita seperti kepala pasukan yang melihat bagaimana caranya Yesus mati? Saya bacakan sekali lagi Markus 15 ayat 33 tadi. Di sini nih, judulnya Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Jadi ini yang terjadi di waktu Yesus disalibkan. Ada beberapa kejadian. Ya. Bagaimana orang, kita lihat di sini, memperlakukan Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib. Ya. Lalu ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kita lihat Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ya, kita teruskan. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya dengan demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dari semua kejadian yang disaksikan oleh kepala pasukan ini, dia melihat ada pengakuan dari dalam mulutnya, ada keluar pengakuan dari mulutnya, ada pengakuan yang keluar dari mulutnya, melihat, mengaku siapakah Tuhan Yesus ini. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Dengan demikianlah Allah benar menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Diberikannya anaknya yang tunggal supaya kita mendapatkan keselamatan. Petrus tadi katakan, di 1 Petrus 2 ayat 24a katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, Yesus Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui anaknya yang sudah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Inilah bagi saya kasih Allah yang terbesar dalam hidupku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada diberikannya anak yang tunggal supaya aku bisa mendapatkan keselamatan. Inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, supaya aku bisa melihat imanku, hatiku ini bisa melihat Allah
menunjukkan kasihnya dengan cara apa? Diberikannya anak yang tunggal, dan dipikulnya lah semua dosa-dosaku di kayu salib itu. Sehingga hukuman itu tidak jatuh kepadaku. Karena sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Saya tutup renungan kita hari ini dengan satu pujian. Ada pujian yang saya senang. Katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakanku. Dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Inilah kasih Allah yang terbesar dalam hidup saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih-Mu yang paling besar dalam hidup kami. Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa-dosa kami di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sendiri telah mati di kayu salib untuk memikul setiap dosa kami, sehingga kami bisa dibenarkan di hadapan Allah. Kami bersyukur ada kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami, supaya kalau kami mendengar kasih Allah ini, biarlah kami bisa menerimanya di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian.